Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Wa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min dhanbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sampai pada hadis yang ketiga. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang keempat. Wan Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna shi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana habasahumul 'um. Hadis yang keempat dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhai mereka berdua. Salah satu kebiasaan orang Arab adalah menamakan anaknya ini dengan nama kakek, biasanya seperti itu. Rasulullah punya anak, ada laki-laki namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Biasanya kalau punya anak laki-laki banyak, biasanya ada yang satu disematkan nama kakeknya. Cuman kalau orang sekarang jarang yang pakai nama kakek, apalagi orang Jawa, maaf ya. Mungkin orang Jawa mungkin nama kakeknya selamat, nama-nama jadul mungkin ya. Jadi orang, aduh, saya tak pakai nama kakek saya kan. Tapi kalau orang Arab kan sudah nama, ada Abdullah, Muhammad, ada nama kakeknya Ja'far. Itu biasanya nanti turun pada cucunya. Itu biasanya ada salah satu, kalau anak itu adalah laki-laki, ada yang namanya sama persis dengan nama kakeknya. Itu sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab. Ya, seperti sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdillah, ada nama anak beliau laki-laki itu namanya Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah, anaknya Jabir ini adalah juga ada yang namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari menisbatkan bahwa beliau adalah golongan dari orang Ansar. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan Jabir ayahnya. Abdullah bin Jabir berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada di Madinah ada sekelompok laki-laki, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak melakukan perjalanan seperti perjalanan kalian. Jadi Nabi pernah mengirimkan pasukan yang besar dalam sebuah peperangan yang ini pasukannya paling banyak dibandingkan dengan peperangan-peperangan sebelumnya. Nanti hadisnya ada kelanjutan bagaimana kisah dari perang tersebut.
Jadi ada sekelompok laki-laki yang mereka ini tidak melakukan perjalanan seperti perjalanan kalian. Mereka juga tidak membelah lembah. Artinya mereka tidak melewati lembah demi lembah. Kecuali mereka ini tetap bersama kalian. Jadi meskipun mereka ini tidak bersama kalian ikut perang, tapi seakan-akan mereka ini bersama kalian. Kenapa? Habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit mereka. Riwayat yang lain ada tambahan, illa melainkan syarikukum fil ajr, mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Artinya kalian yang perang, ya, ikut berperang bersama Rasulullah SAW dapat pahala, dan mereka yang tidak ikut perang pun juga dapat pahala seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan riwayat Imam Bukhari, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, kata Anas bin Malik, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau, yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi kami pernah, ya, kami pulang, sepulangnya kami dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya ada kaum-kaum, sekelompok orang-orang di belakang kami di kota Madinah, masalah nasyibban walawadiyan, yang mana tidak melakukan, artinya perjalanan membelah jalan di antara gunung, ya. Beda nanti ada syi'bun dengan fajjun. Biasanya kalau syi' itu adalah jalan-jalan kecil di antara bukit-bukit, kalau fajj itu adalah jalan yang luas. Seperti ada Nabi ketika bertahanus mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, itu bahasa Arabnya Ghar Hira. Tulisannya Ghar Hira, Gua Hira. Tapi surat setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat yang kita baca, sunnahnya baca surat apa? Al-Kahfi. Itu artinya juga gua. Perbedaannya apa? Kalau Ghar itu gua, Kahf itu juga gua. Bedanya kalau Ghar itu gua yang relatif lebih kecil. Kalau Kahf, Al-Kahf itu gua yang relatif lebih besar. Makanya Nabi ketika bertahanus di Ghar Hira, itu kan karena beliau sendiri. Tapi kalau Ashabul Kahfi, mereka berapa? Bertujuh. Belum lagi ada anjingnya. Ya, meskipun dalam riwayat anjingnya ini tidak ikutan masuk. Anjingnya ini cuma berjaga di pintu guanya saja. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam, orang punya anjing boleh. Yang penting jangan masuk rumah. Boleh jaga ladang, boleh jaga ini tambakan, ya. Atau di sini ada halaman luas. Makanya dalam Islam beli anjing boleh, tapi menjual anjing nggak boleh. Logikanya gimana? Beli anjing boleh untuk keperluan, untuk jaga ladang dan sebagainya, keperluan pelacak dan sebagainya, untuk berburu. Karena ada di surah Al-Maidah kan dinaskan bahwa boleh berburu dengan anjing, bahkan halal hukumnya. Ketika melepas Bismillah, karena anjing itu gigit buruan, ya kan? Maka itu buruan itu dipastikan mati oleh anjing kita, maka hukumnya apa? Halal dimakan. Yang penting jangan tercampur dengan anjing lain, anjing liar. Boleh membeli anjing, maksudnya kita membeli dari orang kafir. Adapun menjual, kita muslim menjual, kita mendapatkan harta dari jualan anjing, maka itu tidak boleh. Itu logikanya seperti itu. Baik. Jadi ada sekelompok beberapa kaum, ya, di belakang kami, kata sahabat, kata Rasulullah SAW,
mereka tinggal di Madinah, tidak melakukan perjalanan membelah jalan dan juga lembah, kecuali atau melainkan mereka ini bersama kami, karena mereka habasahumul udhur, karena mereka dihalangi oleh udhur. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab, ya, tentang peperangan yang bagi orang yang dihalangi oleh uzur. Ya. Pertama yang akan kita bahas adalah sahabat Jabir, sahabat Abdullah, ya, anak dari sahabat Jabir, Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Dia orang Ansar, nisbat kepada Ansar, Al-Ansari, orang Ansar. Ya. Kemudian dalam sebuah peperangan yang dimaksud adalah perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Mereka berserikat bersama kalian, meskipun mereka tidak ikut perang, dalam urusan pahala. Yang dimaksud dengan laki-laki adalah kaum, karena bahwasanya peperangan ini wajib bagi laki-laki yang dewasa, yang sudah akil balik, bukan untuk perempuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang keempat ini, ketika perang Tabuk ini yang disebut juga pasukannya kaum muslimin ini disebut sebagai Jaisyul Usrah, pasukan kesulitan. Kenapa? Sebelum terjadinya perang Tabuk, Bizantoh, Romawi Timur ini hendak menyerang kaum muslimin. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi mengirimkan surat-surat, ya, beliau ke raja-raja di sekitar Jazirah. Salah satunya adalah Heraklius, pemimpin Romawi Timur, Kisra yang ada di Persia. Selang beberapa waktu kemudian, tahun ke-9 Hijriah, ini orang-orang Romawi hendak menyerang kota Madinah. Dan saat itu jamaah sekalian, yang namanya Romawi adalah sebuah imperium raksasa besar yang sangat, bisa dibilang, kalau logika manusia ini mustahil untuk dikalahkan oleh bangsa Arab saat itu. Tapi Rasulullah pernah berjanji, ya, ketika beliau sebelum perang Khandaq, ketika beliau sedang bikin macul, ya, parit Khandaq itu, kemudian kapak beliau ini mengenai, karena Madinah ini kan tekstur tanahnya ini keras, memercikkan Nabi. Beliau mengatakan, "Utitu mafatihah Syam," saya telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Kemudian setelah itu beliau juga bersabda, "Utitu mafatihal Furs," saya diberi kunci-kunci Persia. Saat itu masih paceklik, keadaan masih paceklik, susah makan. Tetapi beliau pernah menjanjikan itu karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadinya sebuah penaklukan. Dan meskipun baru terrealisasi secara sempurna itu pada masa Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar kemudian juga pernah dilakukan, ya, pada perang Yarmouk seperti itu. Kemudian ketika berbicara tentang perang Tabuk ini, persiapan kaum muslimin sebenarnya saat itu belum begitu siap, belum begitu matang. Sehingga ada sebuah kisah bahwasanya Rasulullah ini saking konsentrasinya tentang penyerangan pasukan Romawi ke Madinah, itu beliau saking konsentrasinya, beliau ini mendiamkan istrinya itu sampai beberapa waktu.
Artinya beliau tidak berbicara kecuali hanya yang seperlunya saja. Pernah nggak bapak-bapak umpamanya lagi konsentrasi apa? Kan kalau dalam penelitian itu katanya laki-laki ini kalau lagi konsen satu dia nggak bisa konsen lain. Itu ya, dokter ya. Jadi otaknya laki-laki itu satu, dia lagi konsen itu ini. Berbeda dengan perempuan. Lagi konsen kerjaan lah ya. Bapak-bapak itu nggak bisa diganggu lah. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi memikirkan bagaimana penyerangan kaum pasukan Romawi ke kota Madinah. Saking konsentrasinya, beliau ini sampai banyak mendiamkan istri-istri beliau. Sampai ini kesempatan ini dijadikan sebagai gosip yang dihembuskan oleh orang-orang munafik bahwasanya Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Untuk apa? Melemahkan kekuatan kaum muslimin. Padahal enggak. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah menceraikan istri-istri beliau. Karena saking beliau memikirkan bagaimana persiapan kita mau diserang oleh pasukan yang sangat besar. Misalkan Indonesia kok mau digempur sama Amerika, secara perlengkapan militer ya kita jauh kalah dari mereka. Secara perlengkapan perangnya kita jauh. Jadi ini kita memikirkan, Rasulullah memikirkan hal itu sehingga dengan persiapan yang begitu singkat tadi, Rasulullah kemudian berangkat dan saking banyaknya sahabat yang ikut dalam perang Tabuk. Biasanya kalau dulu ada perang, Rasulullah itu menulis daftar. Ini ada data siapa yang ikut. Itu dalam perang Tabuk tidak berlaku saat itu daftar siapa ikut. Karena saking banyak sahabat yang ikut untuk perang Tabuk. Sehingga dalam hal ini ada beberapa sahabat Nabi yang mereka ini sakit, mereka sudah tidak mampu lagi, dan mereka ini minta izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengikuti peperangan dan diizinkan oleh Nabi, dan sebagian lain ada yang tidak izin, nanti ada pembahasan sendiri. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini tetap bersama orang-orang yang berjuang, yang berjihad. Lantaran apa? Mereka ini sakit, mereka ini uzur, ya, mereka tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Nabi datang menjemput musuh pada perang Tabuk ini, pasukan yang sangat kesulitan, sampai dalam riwayat sampai ada sahabat yang makan daun, yang persediaan makanan sangat terbatas. Kemudian ada yang untanya sebagian disembelih untuk makan. Bahkan ketemu sama Madain Soleh, ya, di daerah ketika perbatasan itu antaranya Jazirah Arab Hijaz bagian utara, itu bertemu dengan bangunan dan peninggalan kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Ada sumber mata air, sahabat kehausan, mau minum tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Itu adalah air minumnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Sehingga ini adalah pasukan yang sangat susah payah. Dan ternyata ditunggu pasukan musuh ternyata tidak hadir, jemaah sekalian. Maka dalam perang Tabuk itu praktis, ya. Itu kemenangan itu ada di pihak kaum muslimin karena musuh tidak kunjung datang. Ini memang tidak terjadi peperangan dan Rasulullah akhirnya pulang. Ya, sepulangnya dari perang Tabuk inilah muncul yang kita pernah mendengarkan Masjid Dirar, masjid yang dibangun di depan Masjid Kuba. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau umrah itu ada Masjid Kuba, itu depan itu dulu, yang sekarang dipagar itu dulu ada Masjid Dirar. Ya, ada Masjid Dirar dulu yang masjid yang kemudian dihancurkan oleh Nabi SAW karena masjid untuk memecah belah kaum muslimin saat ini. Jadi ada sebagian sahabat yang tetap berjaga di sekitar kota Madinah. Di antara mereka itu karena mereka ini dalam keadaan sakit, uzur, ya, karena ditugaskan untuk menjaga kota Madinah. Ya, seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini biasa menjadi badal imamnya Rasulullah SAW.
Karena beliau sudah tua, buta kan, dan tidak bisa perang, maka sering dijadikan sebagai badal imamnya Rasulullah SAW. Jadi mereka tetap mendapatkan pahala seperti apa yang didapat oleh pasukan lainnya yang berangkat untuk berperang. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dari itu tancapkan niat itu pada diri kita. Jangan pernah kita ini sesuatu hal yang mungkin belum bisa kita lakukan, yang penting kita sudah berniat untuk melakukan hal itu. Yang penting adalah niat, tancapkan itu. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Man mata wa lam yaghzu." Barang siapa yang mati dia belum pernah sempat berperang dan dia belum pernah ada niatan, wa lam yakhtur ala qalbihi ayyaghzu, mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan belum pernah berperang dan belum ada niat untuk berperang membela Islam sedikit pun, maka dia mati dalam keadaan ada unsur jahiliyah pada dirinya. Jadi yang penting ada niat, meskipun kita belum pernah melakukan hal tersebut. Ya. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi ini, ya, pada waktu perang Tabuk ini, ya, mereka ada yang diizinkan oleh Rasulullah SAW, tapi mereka tetap mendapatkan pahala yang besar. Makanya dalam sebuah hadisnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kataballahu lahu minal ajri mithla ma yaf'aluhu sahihan muqima." Apabila seorang hamba dia sakit atau melakukan sebuah perjalanan, maka Allah menuliskan untuknya pahala seperti yang dia lakukan dalam keadaan sehat dan mukim. Contoh, ada orang ketika sehat biasa berjamaah di masjid. Suatu ketika Allah kasih nikmat berupa sakit orang tersebut, sehingga dia tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid. Maka dalam keadaan sakit itulah Allah akan memberikan baginya pahala berjamaah meskipun dia sholatnya tidak bisa berjamaah. Itu bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya ketika sehat dia rajin di masjid. Tapi kalau sehat dia nggak rajin di masjid, maka dia nggak dapat pahala itu. Yang kedua, apabila orang dia melakukan perjalanan, ya, namanya orang perjalanan, ya, ada kesusahan, ada masyaqqah. Orang ketika melakukan perjalanan dibolehkan baginya untuk sholat jamaah atau qashar atau jamak qashar, ya kan? Dan dalam bepergian kita mendapatkan keringanan, itu sholat wajibnya di jamak atau di qashar, diringkas, dan tidak ada sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Artinya apa? Meskipun kita tinggalkan itu, tapi Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita seperti kita melakukan sholat sunnah rawatib tadi. Praktis Nabi sholat sunnah yang tidak Nabi tinggalkan ketika dalam keadaan beliau bepergian safar, itu seperti apa? Seperti sholat witir dan sholat sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Ini sholat sunnah yang lainnya beliau meninggalkannya. Sehingga ini salah satu kemurahan Allah. Jadi intinya ada udzur yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan amalan, atau dia biasa melakukan amalan tersebut karena dia sakit, udzur dan lain sebagainya, maka Allah insya Allah akan memberikan baginya pahala seperti dia lakukan dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Dan juga tentu hal-hal yang belum bisa kita lakukan, hal-hal lain, hal-hal yang besar yang belum sempat kita lakukan, kita tancapkan dulu niatan untuk kita melakukannya meskipun kita belum melakukannya. Intinya niat itu adalah niat yang benar, ya, maksudnya adalah seseorang itu betul-betul ingin melakukan hal amal ibadah, ya, amal soleh, seperti kisah dari sahabat-sahabat Nabi yang udzur tidak bisa melakukan perjalanan jihad bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid
ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka arad fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahu Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Nah ini sama juga dengan Abdullah bin Jabir bin Abdullah ya, Jabir punya anak Abdullah, karena Jabir ayahnya bernama Abdullah, anaknya ada salah satu yang dinamakan dengan nama kakeknya. Seperti ini, Yazid, Abu Yazid Ma'an bin Yazid ya, seperti itu. Bin Akhnas, Al-Akhnas. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kenapa? Karena Ma'an, Yazid dan Akhnas seluruhnya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi kakek, bapak dan cucu semuanya masuk Islam. Ini luar biasa. Beliau berkata, kata Ma'an ya, kata Ma'an, beliau bercerita, ayahku Yazid, ayahku yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang hendak beliau sedekahkan. Satu dinar berapa rupiah Pak sekarang? Dinar koin yang emas 74 karat sekitar 4 juta lah, kurang lebih 4 juta lebih dikit. Memang kalau emas ini biasanya stabil, ada relatif naik. Sebab waktu Covid kemarin sempat turun, tapi turunnya pun sedikit, tapi sekarang sudah normal lagi. Jadi satu dinar ya, kalau satu dirham itu ya kurang lebih 100 ribu, malah mungkin belum ada kalau yang perak. Kalau yang dinar bisa 4 juta. Jadi ayahku mengeluarkan beberapa dinar, kata Ma'an ya, ayahku yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang hendak beliau sedekahkan. Lalu beliau letakkan, artinya beliau berikan, titipkan kepada seorang laki-laki di sebuah masjid. Jadi ayahnya ini, ayahnya sahabat Ma'an, yaitu yang bernama Yazid, ayahnya membawa beberapa dinar koin emas ya, beliau bawa, kemudian beliau titipkan pada seorang laki-laki di masjid. Artinya apa? Ayahnya ini ingin menitipkan, dan sedekah ini menitip orang, ini salah satu ini hadis boleh sedekah itu dititipkan sama seseorang, itu boleh. Kemudian faji'tu fa akhadtuha, aku mendatangi laki-laki itu, kemudian aku minta dinarnya, karena saya merasa anaknya. Itu ayah bawa beberapa dinar mau dikasihkan ke orang ya. Saya sebagai anaknya, saya cemburu. Saya merasa anak itu lebih berhak untuk mendapatkan infak dari orang tuanya kan. Maka aku mengambilnya, artinya mengambil tidak semuanya. Taruhlah beliau ini mengambil 1 dinar, kemudian aku membawa dinar itu. Ayahnya tahu, maksudnya ayahnya beliau mau bersedekah ini kepada orang lain, tidak mau kepada anak kandungnya. Tapi anak kandungnya mengambil dinar tadi dari laki-laki yang dititipkan oleh ayahnya di masjid. Kemudian anaknya Ma'an ini radhiyallahu anhu membawa keping dinar itu pulang, dan ayahnya tahu. Lalu ayahnya berkata, wallahi ma iyyaka arad, demi Allah bukan kamu yang saya maksud, sedekah itu bukan untuk kamu sebenarnya ya. Jadi saya tidak bermaksud sedekah itu untuk kamu. Tidak terima di situ, maka sahabat Ma'an ini lalu mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu
pahala yang sudah kau niatkan wahai Yazid. Ini ayatnya, dibilangin, dinasihati oleh Rasulullah, wahai Yazid, kamu niat untuk apa? Untuk sedekah. Mau diberikan ke siapa? Iya, memberikan ke siapapun yang dimaksud itu. Tapi saya tidak bermaksud memberikan ke anak saya, Rasul. Tetap kamu dapatkan pahala yang sudah kau niatkan tadi. Kau niat bersedekah, selesai urusan, kamu dapat pahala sedekah. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu hai Ma'an anaknya, karena kau sudah mengambil sebagian dari dinar tadi, bagimu hak kamu apa yang sudah kau ambil. Jadi intinya si ayah ini tetap mendapatkan pahala sedekahnya meskipun diambil oleh anaknya. Dan si anak dia mendapatkan haknya, ya meskipun ayahnya sebenarnya tidak berniat untuk memberikan sedekah itu kepada anaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Zakah. Itu apabila seseorang bersedekah untuk anaknya dan dia tidak merasa, tidak tahu. Jadi seorang sahabat tadi dikatakan Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, semuanya sahabat Nabi. Ma'an, Yazid, Akhnas itu semuanya sahabat Nabi. Jadi cucu bapak dan kakeknya semuanya sahabat Nabi. Kalau pengertian secara mutlak, sahabat Nabi itu adalah siapapun yang pernah bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah SAW meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Bertemu saja, sudah melihat Rasulullah sudah sebagai seorang sahabat Nabi dan dia Muslim. Dia beriman kepada Rasulullah. Ya, itu sahabat. Jadi syaratnya sahabat itu pernah bertemu Rasulullah dan mengikuti, artinya dia masuk agama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Kenapa Uwais Al-Qarni bukan sahabat tapi dia hidup di masa Nabi, tapi baru ke Madinah itu di masa Umar bin Khattab. Ya. Pemuda yang majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Pemuda yang tidak dikenal di bumi tapi sangat viral di langit, seperti itu. Jadi sahabat Nabi siapapun orang yang hidup bersama Nabi, pernah melihat Nabi, pernah bertemu Nabi, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah definisi dari sahabat. Kemudian kalau menurut istilah usuliyin, ulama usul, sahabat itu adalah ada syaratnya. Tidak hanya berjumpa dan melihat Rasul, tapi hidup mulazamah bersama Rasul dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi nggak cuma bertemu aja. Karena definisi harga sebuah nilai sahabat bagi ulama usul, apalagi ulama usul ulama fikih itu kan dia standarnya standar ganda, standarnya itu standar yang berat. Jadi intinya seorang sahabat itu dimaksudkan beliau ini adalah orang yang mewarisi cukup banyak ilmu dari Rasulullah SAW, tidak hanya cuma bertemu saja. Ini standar yang diberikan oleh ulama usul, ya. Jadi ini standar satu yang secara mutlak, ya, itu siapapun yang bertemu dengan Rasulullah. Yang satunya lagi ulama usul bertemu Rasulullah dan hidup membersamai Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Kisah tadi, ya, hadis tadi itu menunjukkan, ya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa sedekah sunnah itu boleh diberikan kepada furu. Furu itu ada usul, itu berarti usul itu orang tua, ayah, ya, ayah, paman, bibi, kemudian juga kakek, ya. Itu boleh diberikan kalau itu sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib yang artinya adalah zakat, maka itu tidak boleh diberikan kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, itu tidak boleh. Ya, hukumnya intinya ini salah satu kaidah fikih, intinya adalah orang boleh bersedekah sunnah itu
itu diberikan kepada orang tua, pada orang yang orang yang masih saudara dia, kepada anak itu boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh di sini diberikan. Maksudnya diberikan begini, Pak. Saya zakat ke lembaga zakat. Yang request, Pak, nanti dikasihkan ke anak saya ya. Dikasihkan ke istri saya, kasihkan ke orang tua saya yang tinggal di sini, nggak boleh. Tapi kalau sedekah sunnah boleh. Tapi ada kisah juga. Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, murid setia yang loyal kepada Abu Hanifah. Jadi dua murid Imam Abu Hanifah itu ada dua. Yang pertama Abu Yusuf dan yang kedua Muhammad bin Hasan. Abu Yusuf pernah suatu ketika beliau ini tak punya harta. Bayangkan seorang ulama besar pernah hartanya itu nipis. Akhirnya beliau ini membayar zakat fitrah ini kan. Beliau ini gak punya yang bisa dia bayarkan zakat kecuali adalah bahan makanan yang harus beliau makan. Tidak ada punya lebih. Maka sebenarnya kewajiban zakat sebenarnya sudah gugur sebenarnya. Ini tidak punya apa-apa kecuali yang harus dia makan. Maka apa yang terjadi? Beliau nawaitu, berniat saya memberikan zakat ini kepada anak dan istri saya. Dia seorang alim, seorang faqih dari mazhab Hanafi. Akhirnya apa? Beliau melapor kepada sang guru yaitu Imam Abu Hanifah. Bijaksana sekali Abu Hanifah ketika beliau menjawab seperti ini. Hada min fiqhi Abi Yusuf. Ini adalah bagaimana Abu Yusuf ini dalam pemahaman fikihnya. Beliau beristihad karena apa? Gak ada makanan lain, Pak, kecuali yang ada di rumahnya itu gak bisa zakat. Sehingga apa? Beliau berniat itu makanan itu diberikan kepada keluarganya dengan niat mudah-mudahan ini zakat itu diterima oleh Allah. Kalau berbicara tentang bagaimana kemurahan Allah, dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah, inilah bagaimana pemahamannya fikih, dalamnya fikih Abu Yusuf. Karena sudah tidak ada ini istihad. Karena tadi apa? Niat, Pak. Tidak ada hal yang mau dia lakukan, mau beliau beri, tapi hanya sebatas niat. Inilah bagaimana pentingnya niat yang baik bagi seorang muslim. Jadi sedekah yang wajib atau zakat hukum asalnya itu tidak boleh diberikan kepada anak, tidak boleh diberikan kepada, artinya kepada siapa? Kepada orang tua. Dan pelajaran dari hadis yang kelima tadi adalah bolehnya mewakilkan dalam pembagian sedekah. Saya nitip kepada umpamanya orang, saya nitip ya, di sini ada orang yang diamanahi, silakan. Yang penting orang tadi amanah. Ya, orang tadi terkenal amanah, ya ini. Jadi kalau zakat kan dititipkan, diberikan kepada amil. Ya. Kemudian kalau sedekah yang sunnah itu pun juga boleh dititipkan kepada orang yang memang dia diamanahi dan orang percaya dengan orang tersebut, maka itu dibolehkan sebagaimana riwayat dari hadis yang nomor 5 ketika sahabat Nabi yang bernama Yazid menitipkan beberapa dinar kepada seseorang laki-laki di masjid. Kemudian niatnya adalah supaya orang tadi membagikan, mendistribusikan sedekah beliau kepada orang lain. Jadi tetapi anaknya mengambil sebagian karena merasa lebih berhak. Maka ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan 1 dirham yang kau infakkan kepada anakmu itu lebih baik daripada dirham yang kau berikan kepada pembantumu, kepada orang lain. Ini menunjukkan bagaimana sebelum orang ini bersedekah hendaknya keluarganya itu sudah tercukupi, terpenuhi kebutuhan pokoknya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. 2 hadis tadi, hadis yang keempat dan hadis yang kelima, insyaallah pada kesempatan yang lainnya kita lanjutkan pembahasan tentang hadis dari kitab Riyadhus Shalihin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.